kami dari Aliansi Wartawan Indonesia. Di sini kami menghadirkan Bapak, menginginkan perkenalan lebih dekat untuk bisa menyampaikan atau memberikan penjelasan tentang budaya yang ada di Singosari, yang kebetulan kita ada di museum itu, serta nanti saya berharap Bapak juga memberikan pesan dan kesan untuk ke depan bagi generasi milenial juga generasi penerus bangsa. Saya Gargu Priyono, saya dari Pasar Kawulo Singhasari. Saya sebagai founder dan sekaligus owner yang dibantu oleh Pak Hartono, ini kakak saya yang membantu saya, yang biasa mengeksekusi apa yang saya rencanakan di lapangan. Nah, Pasar Kawulo Singhasari itu kami gagas merupakan suatu cita-cita. Ide itu muncul karena budaya kita semakin lama semakin kurang dikenal oleh para milenial, sehingga kami sebisanya dengan kemampuan yang ada bikin suatu kegiatan, tempatnya itu tetap karena kepemilikan secara pribadi, lokasinya juga di dekat sini dengan nama Pasar Kawulo Singhasari. Nah, kami punya keinginan para milenial ini bisa meneruskan dan bahkan mengembangkan budaya negeri kita sendiri. Kami para pelaku budaya ini tanpa ada koneksitas dengan pers, kita seperti di dalam kamar yang tertutup atau bahkan di bawah tanah, ada tapi nggak kelihatan. Di situ sinerginya, ini harapan kami. Nah, sedangkan Pasar Kawulo sendiri sebenarnya ini hanya salah satu penggiat budaya di wilayah Malang Raya. Lebih lanjut, Malang Raya, yaitu Kabupaten Malang, Malang Kota, dan Batu, ini gudangnya seni budaya. Di sini budayawan banyak sekali. Mungkin lebih dicenderungkan budaya yang banyak itu yang lebih diprioritaskan atau lebih dikenal oleh publik untuk Malang Raya, Malang Kota dengan Batu itu apa yang sudah dikenal oleh masyarakat dengan budaya yang banyak ini? Budaya, satu kesenian, dua acara-acara ritual. Mungkin lebih detail spesifik kesenian yang kesenian seperti misalkan topeng Malangan, ini di tempat lain tidak ada. Kemudian jaranan di tempat lain ada, tapi di sini banyak sekali para kru atau grup-grup jaranan. Kemudian reok, kemudian bantengan, kemudian wayang Purwo yang diwujudkan seperti perang Barata-Yudha itu. Di sini banyak sekali dalang. Nah, itu kesenian-kesenian yang ada. Kemudian seperti karawitan, ini kan kesenian yang sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu di Jawa sudah ada. Bagaimana peran dari pemerintah dengan adanya budayawan yang sangat luar biasa ini? Baik, ini kalau boleh saya bicara secara budaya, ini tanpa ada koneksitas dengan pers, kita seperti di dalam kamar yang tertutup atau bahkan di bawah tanah, ada tapi nggak kelihatan. Di situ sinerginya, ini harapan kami. Nah, sedangkan Pasar Kawulo sendiri sebenarnya ini hanya salah satu
penggiat budaya di wilayah Malang Raya. Lebih lanjut, Malang Raya, yaitu Kabupaten Malang, Malang Kota, dan Batu, ini gudangnya seni budaya. Di sini budayawan banyak sekali. Satu kesenian, dua acara-acara ritual. Mungkin lebih detail spesifik kesenian yang Kesenian seperti misalkan topeng Malangan, ini di tempat lain tidak ada. Kemudian jaranan di tempat lain ada, tapi di sini banyak sekali para kru atau grup-grup jaranan. Kemudian reok, kemudian bantengan, kemudian wayang Purwo yang diwujudkan seperti perang Barotayuda itu. Di sini banyak sekali dalang. Nah, itu kesenian-kesenian yang ada. Kemudian seperti karawitan. Ini kan kesenian yang sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu di Jawa sudah ada. bagaimana menanggapi juga mensikapi pemerintah Kabupaten Malang atau Kota Batu, Malang Kabupaten dengan pelaku budaya yang ada di 3 wilayah ini, peran dari pemerintah dengan adanya budayawan yang sangat luar biasa ini, sisi dari pemerintah itu bagaimana tanggapannya dan respeknya? Baik, ini kalau boleh saya bicara secara bahwa Malang Raya ini untuk seni budaya itu kurang perhatian. Mereka bisa hidup sendiri-sendiri. Banyak kantong-kantong seniman ini dia hidup sendiri-sendiri. Sedangkan dari pemerintah ini biasanya kalau perhatikan, kalau ada proyek dari pemerintah baru dipanggil, itu pun jumlahnya tidak seberapa. Tapi untuk penggerakkan secara keseluruhan itu tidak ada sampai saat ini. Nggak ada sampai sekarang ya? Tidak ada. Satu statement saya sebagai warga Malang Raya ini gudangnya seni budaya banyak sekali, termasuk kakak saya ini juga pelaku seni budaya. Malang Raya, coba Bapak pesan, Bapak cek, banyak sekali seni budaya. Tetapi kenyataannya kalau kita dari dunia luar, dari Surabaya gitu saja, kalau wisata ke Malang, image-nya bukan seni budaya, tapi ngadem bahasa Jawa nih, mencari wisata, cari tempat dingin. Sedangkan seni budayanya di image mereka tidak ada. Selama ini bentuk promosi dari pemerintah untuk bisa menekankan pertumbuhan perekonomian dengan melestarikan budaya ini bagaimana? Dan bagaimana sendiri juga seperti Pak Gagu ini dengan beberapa rekannya pelaku budaya ini seperti apa andil agar bisa budaya ini dilestarikan ke depan? Karena ini kan semakin ke depan ini kan dengan era digitalisasi ini kan kaum milenial ini kan sudah tipis ya untuk bisa mengulang kembali budaya ini. Mungkin bisa mencerahnya. Gini, kalau pemerintah itu sudah mengupayakan, akan tetapi para pelaksana untuk penggerakkan seni budaya itu hanya berdasarkan silabi atau proforma. Jadi kalau sudah ditentukan ada proyek ini dijalankan, hasilnya bagaimana? Yang penting terlaksana. Jadi pembinaan secara rutin sampai saat ini saya nggak begitu tahu. Upayakan agar jalan sudah ada, tapi nggak bisa untuk lewat. Akhirnya kami berupaya supaya mobil bisa lewat, pinjam beko. Berpartisipasi sendiri. Iya. Kelola swadaya sendiri. Swadaya.
dengan melibatkan masyarakat? Enggak. Tidak, kita bayar untuk jalannya yang milik pemerintah. Saya nggak berani. Seharusnya pemerintah itu malah justru mendukung ya. Tapi sampai saat ini nol. Terus kalau pasar Kawulo Singgasari itu kalau yang merasa saya beli, saya bangun sendiri. Seperti jalan pakai semen, pakai batu, itu dana pribadi. Tapi yang jalan pemerintah ini kita sudah keluar beberapa kali, tapi sampai sekarang nggak ada realisasinya. Nggak ada realisasinya Pak ya? Nggak ada realisasinya. Mungkin Pak Gago pernah mengajukan ke pemerintah kabupaten melalui bidangnya itu meminta untuk pengajuan proposal atau bagaimana? Sudah. Sudah melalui prosedur lewat kepala desa, kecamatan, saya cek di kecamatan juga katanya sudah diajukan, di dinas pariwisata juga bilang sudah diajukan dan sebagainya, tapi nggak ada. Realisasinya nggak ada. Sampai sekarang. Jadi kami Pasar Kawulo Singgasari itu strateginya bukanya itu hanya musim kemarau. Musim hujan seperti ini nggak bisa lewat. Orang jalan kepleset. Jadi warga itu juga berharap kepada jenengan juga agar jalan akses ini bisa teraplikasikan. Betul. Dengan kemajuan teknologi digitalisasi ini merupakan sesuatu yang bagus sebagai media atau alat untuk mempublikasikan dengan tidak terbatas oleh tempat, waktu bahkan. Nah, kalau budayawan sedang mengadakan kegiatan, ini alangkah baiknya kalau disambut oleh para wartawan, pers. Nah, terutama kalau anak-anak muda, ini kalau kita tampilkan itu bisa menjadi contoh. Seperti misal, saya ada rencana flash mob dengan menggunakan gamelan. Nah, bahwa milenial pun itu bisa ikut ambil bagian. Dia akan bangga miliknya sendiri, milik bangsa. Seperti flash mob, mungkin Bapak pernah besok yang banyak di Jogja. Itu sebelumnya jauh saya juga sudah berpikir, cuman saya kesempatan belum ada. Mau mengundang saja sangat terbatas oleh waktu. Anggaran saya pribadi. Tetapi insya Allah kalau infrastruktur, hanya infrastruktur saja dari pemerintah, kami bisa melesat lebih jauh dengan bantuan atau sinergi dengan pers. Kalau kami main sendiri walaupun 1.000 orang, nggak ada yang memberitakan, tidak ada artinya. Tapi dengan adanya keberadaan pers, kami acting, insya Allah tidak ada yang dorong. Kami akan bisa melesat. Hanya infrastruktur, jalan nomor 1, 2 listrik, hanya ini saja. Lainnya nanti kami upaya sendiri. Itu yang saya harapkan dari pemerintah. Terus Pak Denis, hanya jalan dan listrik. Bisa memberikan saran atau pendapat untuk para kaum milenial dengan era digitalisasi teknologi yang makin pesat, harapan mungkin bahwa budaya harus ditanamkan kepada anak-anak mulai sejak dini dengan melalui pendidikan formal dan berkesinambungan, bukan hanya formalitas tapi dari awal dan berkesinambungan itu secara umum nasional harus. Kemudian kalau kami dari masyarakat mohon rekan-rekan semuanya, para budayawan, jangan terlalu memikirkan ekonomi, tetapi carilah kehidupan budaya.
Bila mana Anda menguasai suatu budaya, itu ekonomi akan mengikuti. Jangan takut kalau menekuni suatu budaya itu mati kelaparan. Jangan takut, pasti bisa hidup. Gitu, harapannya pemerintah. Mungkin Ya. gitu, cukup ya, cukup Pak Kakuk ya.